Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Baik, Bu. selamat siang. Alhamdulillah sehat semua. Coba coba dilihat temannya kiri kanan, apakah ada yang belum masuk turun hadir hari ini? Sudah masuk Sudah masuk semua, semua, Bu. Bu. Alhamdulillah. Artinya kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini untuk mengikuti pelajaran. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Siap. Siap. Siapa yang siap belajar duduk rapi? Siapa yang siap belajar duduk rapi? Siapa yang sudah siap? Mari kita lakukan. Siapa yang sudah siap belajar duduk rapi? Baik, sudah rapi semua untuk mengawali kegiatan belajar hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Silahkan Ketua Kelas Naandi pimpin doa. Ya, Bu. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Naandi sudah memimpin doa. Semoga hari ini kita bisa memperoleh ilmu dengan baik. Untuk membuat kita semangat, kita nyanyi dulu ya. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. Siapa yang sudah tahu lagunya? Wah, Saya Bu tahu, Bu. Diana sudah tahu, Usrotul sudah tahu, Andi juga sudah tahu. Baik, langsung saja kita nyanyikan ya. Garuda Pancasila.
semuanya bersemangat. Nah, untuk menambah semangat lagi, kita lakukan tepuk PPK ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. integritas. Oke, semangat buat kita semua. Terima kasih sudah mau bersemangat untuk hari ini. Oke, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengajarkan tentang peristiwa perubahan wujud benda yaitu mencair. Ada yang masih ingat apa artinya mencair? Siapa yang ingat? Nurjana. Mencair. Jadi air, Bu. Ya, jadi air dari benda Dari apa? buku, Bu. Dari buku jadi air. Ya, dari benda padat dia jadi air, artinya mencair. Ada lagi? Oke, Nak Kiki, artinya mencair pada pertemuan kemarin apa? Yang tadi dia padat jadi cair, Bu. Pintar sekali. Mencair adalah perubahan wujud benda padat menjadi cair. Kemudian, ada yang tahu apa saja contoh proses mencair dalam kehidupan kita sehari-hari? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya. Oke, Nurjana Es krim, Bu, silakan. es krim. Apa saja? Ibu, Es Ibu. krim. Ibu, saya Usrotul. izin dulu boleh nggak ke toilet? Oh boleh Nak, silahkan ke toilet. Ada lagi yang tahu apa saja proses mencair? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Mencairnya es batu, Bu, di kulkas. Pintar di kulkas. Kalau dikeluarkan dia mencair. Iya, Bu. Nah, ini ada jawaban lain. Mentega, Bu, kalau dipanaskan. Wah, pintar sekali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah eksperimen mentega ya, dipanaskan menjadi cair. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa ini? Tumbuhan, Bu. Ada rumput, Bu, Pintar, rumput. Naoka. Diisi Rumput air, Bu. ada air. Yang ada Ada airnya. air Ya. bulat, Bu. Ada bola-bola. Adi, silakan dijawab. Ini rumputnya kenapa, Adi? Itu rumputnya ada airnya, Bu, di atas, Bu. Ada airnya, pintar. Nurlita. Kok bisa ya, Bu? Ya, Bu, itu rumputnya ada air-airnya gitu nempel. Benar. Nah, apakah ketika tadi pagi atau pagi-pagi sebelumnya kalian memperhatikan daun atau rumput yang berair? Ada tidak Iya, yang Bu. memperhatikan? Ada, Bu. Pernah, Bu. Pernah Pas lihat, kena Bu. hujan. Pagi-pagi, Di Bu. rumahnya Kiki ada daun apa aja, Kiki, yang berair pada Daun. pagi hari? Daun jambu, daun rambutan. Pintar. Kalau di rumahnya Nurjanah gimana? Ada itu, Bu. Daun pohon kedondong. Pintar ya. Jadi ketika pagi-pagi ada daun yang berair. Nah, itu ada yang tahu itu disebut apa? Siapa yang tahu? Ayo jawab. Saya. Oke, silakan Fani. Mungkin Apa namanya? mengembun ya, Bu ya. Pintar sekali Fani. Itu namanya mengembun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengembun. Bagaimana proses mengembun. Jadi kita belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, pembelajaran 4, yaitu proses mengembun. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran dulu ya. Yang pertama, melalui menyimak video perubahan wujud benda proses mengembun, siswa mampu menganalisis informasi tentang perubahan wujud mengembun dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat membuktikan proses mengembun secara tepat.
Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, siswa mampu menentukan informasi perubahan wujud benda sesuai dengan hasil percobaan yang tepat. Yang keempat, setelah melakukan percobaan, siswa mampu membuat laporan informasi perubahan wujud benda sesuai dengan hasil percobaan dengan benar. Oke, untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar apa? Kelas, Ada yang tahu? Bu. Silakan Nah, Nak ada Isi Andi. batu es. Silakan Nak Andi. Ini gambar apa Nak Andi? Ini gambar gelas, Bu. Gambar gelas-gelas ada apanya? Ada esnya, Bu, es batu. Ada isinya es batu. Ya, Nurjana mungkin ada jawaban lain. Silahkan. Sama Bu, ada es batu kotak-kotak Bu di gelas. Nah, es batunya kotak-kotak di dalam gelas. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi pada permukaan luar gelas setelah beberapa saat ya? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo Putih jawab. ada airnya. Basah, Bu. Kiki, silakan dijawab Kiki. Apa tadi Kiki? Basah, Bu, ada airnya. Basah, Putih-putih. ada airnya. Pintar. Andi, kira-kira apa yang terjadi Andi? Iya, Bu. Dia kan keringatan, Bu. Ada airnya juga, Ya. Bu. Baik, kata Andi, dia keringatan. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu ya? Ada yang tahu kenapa? Baiklah, kalau kalian belum tahu, ini yang akan menjadi pelajaran kita hari ini. Kita akan membuktikan proses mengembun pada hari ini melalui kegiatan eksperimen. Nah, namun sebelumnya, Ibu bagi dulu kelompok ya sebelum kita melakukan eksperimen. Kelompok pertama yaitu Andi, Usrotul, Aan, dan Indah. Kelompok 2, Kiki, Nurlita, Dio, dan Kio. Kelompok 3, Nurjana, Feni, Rian, dan Dian. Kelompok 4, Fani, Aini, Ferry, dan Dias. Kelompok 5, Adi, Edo, Yahya, dan Silvi. Sudah bersama kelompoknya semua? Sudah, Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah, sudah. Kalau begitu, Ibu bagikan LKPD ya. Ini LKPD itu lembar kerja. Ini halaman pertamanya berisi halaman depannya, pelajarannya. Kemudian halaman kedua itu ada anggota kelompok. Nah, nanti silakan kalian tulis nama-nama anggota kelompok kalian di sini di lembar yang kedua ini. Lembar yang ketiga itu ada petunjuk penggunaan LKPD. Nah, petunjuknya itu bisa kalian baca bersama kelompok-kelompok kalian. Ya. Kemudian yang keempat ini ada petunjuk pengisian LKPD-nya. Nah, di sini ada berisi tujuan. Kenapa sih kalian melakukan percobaan ini? Itu ada tujuannya. Silakan dibaca nanti. Dan ada petunjuk pengisian LKPD-nya. Nah, ini yang terakhir ini lembar kerja kalian. Inilah yang akan kalian isi nanti. Pada kolom pertanyaan, kalian isi dengan masalah apa sih yang ingin kalian selesaikan. Tadi ada masalah apa sih yang kalian penasaran. Jadi rangkailah sebagai pertanyaan. Misalnya tadi penasaran bagaimana proses terjadinya mengembun pada es. Silahkan. Nah, kemudian pada kolom informasi itu diisi apa fakta atau data penting yang telah terkumpul tentang masalah yang akan kalian percobaankan ini ya. Jadi misalnya kalian sudah punya informasi-informasi penting, silahkan ditulis di kolom informasi ini. Lanjut, hipotesis. Hipotesis ini jadi dengan pengetahuan kalian yang sudah ada nih, kalian buat prediksi tentang hal yang akan terjadi jika kalian melakukan percobaan terkait masalah kalian. Jadi diprediksi kira-kira akan seperti apa ya, begitu. Lanjut pada kolom percobaan,
kalian susun langkah-langkah percobaan yang akan kalian lakukan. Di langkah pertama kalian harus ngapain, langkah kedua sampai selesai itu kalian tulis semua langkah percobaan kalian. Kemudian kolom terakhir, kolom hasil dan kesimpulan, itu kalian diskusikan dulu hasil dari percobaan bersama kelompok kalian dan lalu tulislah kesimpulannya. Oh, ternyata begini, ternyata seperti ini. Jadi begitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai pengisian lembar kerja? Jika tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Agar kalian mendapat data dan informasi yang benar dan menambah pengetahuan kalian, kita menonton video ini dulu ya, perubahan wujud benda, proses mengembun. Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai proses mengembun. Peristiwa perubahan wujud benda memang banyak sekali terjadi di dalam keseharian kita. Perubahan wujud benda memang tidak bisa dilepaskan dari zat padat, cair dengan gas, dan pada dasarnya perubahan bentuk benda didasari oleh pelepasan kalor ataupun penyerapan kalor. Beberapa zat yang ada di dunia memiliki peluang untuk berubah wujud dan hal ini didasarkan pada titik didihnya. Salah satu perubahan wujud benda adalah mengembun. Mengembun adalah suatu peristiwa perubahan wujud zat atau benda ke wujud yang sifatnya lebih padat seperti perubahan gas atau uap menjadi suatu cairan. Mengembun seringkali disebut sebagai kondensasi dan mengembun bisa terjadi dengan beberapa faktor seperti uap yang didinginkan dengan sengaja menjadi cair, uap atau gas yang ditingkatkan tekanannya menjadi suatu cairan, serta adanya kombinasi dari kompresi dengan pendingin. Istilah kondendat adalah cairan yang telah mengembun dari suatu gas atau uap, dan kondenser adalah suatu alat yang dipergunakan untuk kondensasi uap menjadi suatu cairan. Pada dasarnya kondenser dibuat untuk pendingin atau alat penukar panas yang dipergunakan untuk tujuan tertentu, dan kondenser memiliki rancangan yang bervariasi. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat yang terjadi pada saat suatu gas melepaskan energi kalor. Akibatnya adanya penurunan suhu. Salah satu contoh mengembun adalah adanya embun yang seringkali kita lihat di pagi hari. Embun adalah hasil dari uap-uap air yang kembali berubah menjadi titik-titik air. Saat malam hari, suhu udara menurun dan menyebabkan udara berada di titik jenuh. Titik jenuh karena penurunan suhu udara ini yang kita kenal sebagai titik embun. Selain karena suhu udara lebih dingin, angin juga ternyata tidak banyak berhembus di malam hari. Di saat angin tidak banyak berhembus, uap air yang ada akan lebih mudah menempel pada benda-benda di luar seperti rumput, daun, ataupun mobil. Benda-benda itu biasanya akan bersuhu dingin pada malam hari, sehingga mengubah uap-uap air yang menempel pada benda itu menjadi jenuh. Lalu, uap-uap air itu berubah menjadi titik-titik air. Inilah embun yang sering kita lihat di pagi hari. Beberapa contoh lainnya adalah gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan, dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi es, kaca di dalam mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan. Oke, nah itu masih banyak lagi proses mengembun, peristiwa mengembun yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Setelah menonton video ini, apakah ada informasi yang kalian dapat? Nah, Kiki, apakah ada informasi yang kalian dapat? Tentang mengembun. Ada Bu. Ya, tentang mengembun. Bahan benda. Pasar kalor. Pintar. Nah, Usrotul, menurut video tadi, mengembun itu apa ya jadinya? Perubahan zat, perubahan benda, Bahan benda dari zat. apa ya tadi Bu Guru? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo bantu. Nurjana sepertinya tahu. Tadi perubahan wujud. Tadi Bu apa ya Bu? Pelepasan kalor tadi Bu. Apa ya Bu? Ya, dari zat ke mana? Perubahan wujud benda dari zat ke
Dari gas ke cair. Pintar, dari gas ke cair. Jadi itu ya. Terus tadi menurut video-videonya, tadi ada peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa kembali menyebutkan contoh-contohnya? Es batu yang di gelas tadi, Bu. Pintar, Ada Nurjana, es embunnya. batu yang di gelas tadi mengembun permukaannya. Lanjut, Penny, mungkin bisa. Apa aja peristiwanya tadi? Apa ya, Bu? Siapa yang bisa bantu? Tadi ada Kaca mobil, Bu. ya kaca mobil. Kalau misalnya habis malam kaca mobilnya berembun juga. Itu tadi ya itu tadi peristiwa-peristiwa mengembun yang ada di sekitar kita. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Nurjana, silakan. Apa pertanyaannya? Terus, Bu, apa, Bu, manfaat itu, Bu, ngembun-ngembun itu, Bu, dalam kehidupan sehari-hari itu manfaatnya apa, Iya. Bu? Pintar sekali, bagus sekali ya pertanyaannya. Kira-kira ada yang tahu apa sih manfaat mengembun dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, jika tidak ada yang ingin menjawab, Ibu jawab ya. Jadi, misalnya nih, kalau pagi-pagi itu ada embun, sejuk atau tidak? Sejuk, Bu. Sejuk. Nah, itu manfaatnya hawa menjadi sejuk, kita juga jadi enak, memulai pagi hari dengan pikiran yang cemerlang, yang fresh. Lanjut, yang kedua, proses mengembun itu terjadi pada awan. Nah, awan itu nanti akan menjadi hujan. Bayangkan kalau hujan itu bumi kita terairi, tumbuh-tumbuhan akan menjadi subur, kita juga akan ada banyak air di sekitar kita, jadi kita tidak kekurangan air. Kemudian di sini, siapa yang di rumahnya ibunya masaknya pakai gas LPG? Saya, Bu. Nah, Usrotul. Nah, Andi, di rumahnya masak pakai gas tidak? Ya, Bu, pakai juga, Bu. Iya. Nah, Adi bagaimana di rumahnya? Gas juga, Bu. Pakai gas. Nah, itu salah satu contoh mengembun, contoh manfaat mengembun. Bu, yang mana mengembunnya gas, Bu? Iya, jadi gas itu dia diembunkan menjadi benda cair, tapi benda cairnya itu bukan pengembunan air, tapi pengembunan gas minyak bumi. Nanti kalian akan belajar ini pada tahapan-tahapan selanjutnya, kelas-kelas selanjutnya untuk lebih dalamnya lagi. Sudah ya, sampai di sini Ibu menjelaskan. Habis ini kalian berdiskusi. Mohon diskusinya diskusi dengan baik di kelompok kalian. Jangan bertengkar, saling menerima pendapat. Jadi diskusikan dengan baik, musyawarah sesuai dengan Pancasila. Kemudian Ibu minta kalian diskusi selama 2 menit. Pastikan kalian masing-masing mengetahui tugasnya. Jangan sampai nanti kalian tidak tahu tugasnya sehingga tidak melakukan apa yang dilakukan, hanya 2 orang saja yang mengerjakan tugasnya. Jadi masing-masing harus tahu tugasnya ya. Silakan berdiskusi, Ibu beri waktu 2 menit. Sudah semua diskusinya? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah tahu semua tugas-tugasnya? Sudah. Kelompok 2 sudah tahu tugas-tugasnya? Pintar. Semua kelompok sudah tahu ya tugas-tugasnya masing-masing? Sudah tahu, Bu. Oke. Baik, kalau sudah tahu semua,
Sebelum melakukan percobaan, Ibu akan menjelaskan dulu alat dan bahannya. Ini kemarin Ibu sudah sampaikan untuk kalian membawa gelas, air panas, dan tutup gelas. Sudah dibawa semuanya? Bawa, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah bawa. sudah dibawa. Pintar semuanya, Ibu bangga. Lanjut, langkah percobaan yang akan kalian lakukan. Nih, jika kalian mau membuktikan proses mengembun, ini pertama, siapkan alat dan bahannya yang tadi. Yang kedua, tuangkan air panas ke dalam gelas. Lalu yang ketiga, tutuplah gelas memakai tutup gelas. 4, diamkan 2-4 menit. Yang kelima, amati perubahan yang terjadi pada permukaan tutup gelas. Yang keenam, tulis hasil percobaan kalian di lembar kerja. Jadi silakan selamat mencoba semuanya. Ibu beri waktu 20 menit untuk melakukan percobaan. Bisa? Bisa, Bu. Pintar. Sekarang silakan kita bereksperimen semuanya. Siapa yang sudah siap angkat tangan? Saya. Siapa yang kelompoknya sudah siap angkat tangan? Saya. Kalau sudah siap, mari kita lakukan. Kalau sudah siap, selamat mencoba. Coba, silakan dilakukan selama 20 menit, diskusi dengan baik. Ibu akan memonitoring kalian di sini. Percobaan dimulai. Diingat ya, hati-hati menuang air panasnya. Jangan sampai terkena kulit karena akan membahayakan. Jauhkan juga benda-benda di sekitarnya saat menuang air panas supaya tidak terkena. Kerjakan tugasnya dengan baik ya, berdiskusi dengan baik, jangan kelahi. Oke, waktu sisa 3 menit. Baik. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kelompoknya Nurjana sudah, kelompoknya Fani sudah, kelompoknya Usrotul sudah belum? Iya, sudah, Ibu. Pintar. Kelompoknya Andi? Sudah, Bu, sama kayak Usrotul. Alhamdulillah. Semuanya sudah menyelesaikan dengan baik. Berarti kalian semua disiplin dan tepat waktu. Ibu kasih 10 bintang untuk kalian karena telah disiplin dan tepat waktu. Yeay. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Sekarang waktunya anak-anak Ibu Dewi untuk mempresentasikan hasilnya. Jangan malu-malu ya. Kelompok siapa yang mau maju? Ayo maju-maju, jangan malu-malu. Oke, Okta sudah angkat tangan. Bagus. Silakan, Okta. Baik, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana terjadinya proses mengembun pada permukaan tutup gelas? Informasi yang kami dapat, mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, hipotesisnya tutup gelas akan berair. Langkah percobaannya pertama, kami menyiapkan air panas, gelas, dan tutup gelas. Kemudian kami tuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu, tutup gelas yang berisi air panas. Kemudian diamkan 3 menit, lalu angkat tutup gelas. Jadi, dari percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil dan kesimpulannya, Bu. Yaitu tutup gelas menjadi berair. Artinya, mengalami pengembunan karena uap air panas berubah menjadi air yang menempel pada tutup gelas. Terima kasih, Bu. Wah, terima kasih. Untuk kelompok lain, Ibu minta untuk menanggapi ya.
Dimulai dari kelompoknya Usrotul, silahkan menanggapi hasil presentasi dari Fani. Iya, iya Bu, presentasinya Okta tadi sudah bagus banget. Sip, pokoknya udah hasil kesimpulannya sudah sesuai juga. Gitu Bu. Terima kasih Nak Usrotul. Kemudian lanjut Nak Kiki. Silahkan ditanggapi. Dari hasil presentasi Okta tadi, Bu, sudah lengkap, sudah dilaksanakan semua sampai berhasil percobaannya. Sudah, Bu. Alhamdulillah, Ibu Dewi bangga kepada kalian semua. Kalian semua anak-anak cerdasnya Ibu Dewi. Kalian sudah melakukan percobaan, kalian sudah menjadi profesor kecil bagi Ibu Dewi. Kemudian kalian berani tampil. Wah, itu sangat-sangat Yeay. membanggakan. Terima kasih buat kalian Hore. semua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jika tidak ada, kita lanjut ya, yaitu evaluasi individu. Jadi, Ibu akan membagikan kertas kepada kalian untuk soal evaluasi ini dan dikerjakan selama 10 menit. Tapi sebelumnya, untuk mau nambah semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan dikerjakan soalnya selama 10 menit dimulai dari sekarang. Waktu tersisa 3 menit. 1 menit lagi. Oke, semua sudah selesai? Apakah semua Bu. sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, Okta sudah selesai, Usrotul sudah. Nah, Adi sudah selesai? Sudah Ibu. Pintar, Alhamdulillah. Semuanya sudah selesai? Sudah, alhamdulillah Bu. Selesai Bu. Andi udah selesai. Alhamdulillah. Lagi-lagi anaknya Ibu Dewi disiplin dan tepat waktu. Ibu Dewi sangat bangga. 10 bintang lagi untuk kalian. 20 bintang sudah. Bintangnya sudah 20. Oke. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya. Tadi dari yang kalian dapat, apa ya yang dimaksud dengan mengembun? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Andi. Saya. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya. Tadi mengembun itu perubahan wujud benda gas menjadi apa ya? Cair. Menjadi cair, Bu. Ya. Nah, Usrotul, silahkan dijawab. Jadi cair Bu Guru. Pintar. Nah, Oktavani. Ya, Bu. Mengembun Perubahan apa? zat dari gas menjadi cair. Pintar sekali anak-anak Ibu. Lanjut. Apa aja ya peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari tadi? Ada yang tahu? Siapa Kaca yang tahu? mobil Angkat yang tangan. mengembun, Bu. Oke, Nak Fani silahkan dijawab. Kaca mobil yang mengembun, Bu. Kaca mobil yang mengembun. Ada lagi? Kalau kira-kira kalau Andi nih minum es tuh di botol, permukaan botolnya mengembun atau tidak? Mengembun. Mengembun, pintar. Nah, satu lagi, kira-kira nih ya, kalau Nurjanah pagi-pagi jogging sama keluarganya, Nurjanah ketemu pohon-pohon yang berair tidak? Ketemu. Kalau lagi jogging. Itu namanya Mengembun, mengembun Bu. atau tidak pohon-pohonnya? Mengembun, Bu. Mengembun. Mengembun. Nah, itu dia ya peristiwa-peristiwa mengembun dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ibu minta untuk Okta membaca kesimpulan yang pertama.
Kesimpulan pertama yaitu mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Oke, silakan Nak Andi. Kesimpulan yang kedua. Ya Bu, mengembun terjadi karena adanya penurunan suhu atau pelepasan panas yang dialami benda. Oke. Yang ketiga, silakan Nak Nurjana. Yang ketiga, proses terjadinya mengembun bermula dari adanya uap di udara yang berterbangan lalu menyentuh benda. Pintar. Yang keempat, silakan Nak Usrotul. Yang keempat, peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tutup gelas yang berair pada saat gelas berisi air panas. Permukaan luar gelas yang berair jika di dalam gelas ada batu es. Ya, dan lain-lain ya. Terima kasih semuanya sudah mau menyimpulkan bersama Ibu. Lanjut. Kemudian hari ini kalian kan sudah belajar. Apakah semuanya hari ini senang? Senang Bu, senang banget Bu, happy. Siapa yang senang tepuk tangan? Siapa yang senang tepuk tangan? Siapa yang senang? Mari kita bersenang-senang. Siapa yang senang? Senyum yang lebar. Terima kasih senyumnya. Sudah lebar sekali Nak Aini. Ibu sangat senang. Baiklah, karena kita sudah bersenang-senang hari ini, mari kita menambah kesenangan kita dengan menyanyikan lagu daerah kita. Karena kita Kutai di Lojanan, ya kita menyanyikan lagu Nasi Bekepor. Siapa di sini orang Kutai? Ya, Andi. Siapa ya? Siapa yang tinggal? Ada Adi. Baiklah. Sudah tahu lagu Nasi Bekepor? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Baiklah, kalau Nurlita tahu berarti Nurlita memimpin teman-temannya menyanyi ya. Setuju, Kita Bu. nyanyikan sama-sama. Kita mulai ya. Lita. Nyanyi Bu. Nasi Bekepor. Si beras baru bentuk halaman diimbu. Genggamlah terang berbawah hutan, tontonlah foto si genceruan, tonggang jelawat banyak kemakan, pilihlah cabai pedas rasanya. Gede-gede sida embo sida busu, aseklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasinya si beras baru bentuk halal mandi diimbu. Itu makanan yang di Kutai, nyaman dimakan sesudah berjodoh. Amunlah ada yang di Kutai, habis berangkat terus beronjol. Gede-gede sida embo sida busu, aseklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasinya si beras baru bentuk halal mandi diimbu. Gede-gede sida embo sida busu, aseklah makan mandi tahu-tahu, apalagi nasinya si beras baru bentuk halal mandi diimbu. Gede-gede sida embo sida busu, aseklah makan mandi tahu-tahu,
Oke, baik. Alhamdulillah kita mencapai akhir. Untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda, proses membeku. Untuk alat dan bahan kita pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan informasikan melalui WhatsApp grup ya. Untuk sekarang kita akhiri dulu pelajaran kita. Silakan Ketua kelas pimpin doa. Untuk Andi, Ibu persilahkan. Ya, ya teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Andi telah memimpin doa. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah buat kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ya, assalamualaikum Bu Laili dan Bu Saidah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi ya tadi ya? Iya. Walaupun saya tidak mengikuti secara keseluruhan tadi karena beberapa kali jaringan saya lelet. Suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bu. Walaupun secara keseluruhan saya tidak mengikuti ya, namun tadi saya sudah lihat beberapa. Alhamdulillah bagus sudah Bu Dewi ya, secara keseluruhan mengaitkan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya sudah lurus. Kemudian apa-apa yang disampaikan tadi sudah hampir sesuai dengan beberapa dengan RPP yang disusun. Untuk mengaitkan terakhir juga tadi, terus mengajak menghidupkan suasana nih, fokuskan anak, kemudian di sela-sela memberikan esbooking, kemudian saya lihat juga memberikan reward ya, berupa jempol, bintang kan tadi kalau nggak salah tadi ya, saya sempat beberapa saat nangkap. Alhamdulillah ya, bagus Bu Dewi. Semangat teman-teman, ayo berikan aplaus buat Bu Dewi. Terima kasih banyak Bu. Mungkin Bu dosen kita. Ya, mungkin belum ada ya. Bu Laili, halo Ibu Laili. Mungkin lagi ke Bu. Iya. Saya ada yang terlewat satu ya Pak tadi ya? Iya Kak? Enggak. Tidak ada Bu. Oh, khawatirnya saya ada terlewat. Setelah ini siapa Pak? Setelah ini Pak Adi. Waktu dari Ibu Ana tadi sudah memenuhi apa kurang atau gimana? Waktu dari Ibu Dewi tadi? Alhamdulillah. Berarti untuk selanjutnya siap